Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Radio Institute. Kita tentunya terus tidak henti-hentinya mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 di jurnal PLOS ONE ditemukan suatu model peluang yang disebut dengan half logistic exponentiated inverse Rayleigh distribution. Properties and application to time data, to real data. Kita akan coba bahas model peluang ini, kita akan coba bahas riset artikel ini, dan kita akan pertajam dengan kemampuan coding pemrograman R kita, sehingga akan memberikan hasil yang sama dengan riset artikel yang diberikan. Oke, coba kita lihat riset artikel yang menjadi bahan kajian kita pada pagi hari ini. Oke, ini dia suatu riset artikel yang terbit di jurnal PLOS ONE dengan judul Half Logistic Exponentiated Inverse Rayleigh Distribution Properties and Application to Lifetime Data. Terbit di tahun 2025, publish Januari 16 2025. Jadi kesiapan kita atau kemampuan kita dalam membahas riset artikel ini akan kita pergunakan untuk membedah riset artikel yang terbit di tahun 2025. Oke, kita coba lihat. Suatu model peluang yang disebutkan sebagai half logistic exponentiated inverse Rayleigh distribution itu tergambar pada persamaan 6. Jadi persamaan 6 ini yang disebut sebagai half logistic exponentiated inverse Rayleigh distribution. Dan persamaan 5 seperti biasa adalah kumulatif. Ingat, persamaan 6 digunakan untuk mengestimasi parameter dan melaksanakan uji dengan menggunakan density plot. Persamaan 5 akan kita gunakan untuk uji untuk kumulatif plot. Dalam riset artikel ini seperti biasa diberikan set data. Nah, ini bagus dari riset artikel tahun terbarukan ini. Dia memberikan set data yang dapat dicoba di rumah. Ada set data, ada 2 set data, akan kita gunakan data set 2. Ada data set 2. Kita lihat data untuk yang set 2. Kita lihat data set 2. Nah, ini. The second data set, second data set 0,562 dan seterusnya, dari 0,562 dan seterusnya sampai nanti data set itu kepada 2,835. Ada 2 set data. Kita ambil data set kedua saja. Lalu kita gunakan kekuatan R kita untuk mendapatkan parameter-parameter seperti yang diberikan pada tabel berikut. Nah, ini untuk set 1, set 1, set 1. Nah, ini set. Mana set 1? Nah, ini data set 2. Nah, ini HLRID ini adalah nih model kita, HLEID, Half Logistics Exponentiated Inverse Rayleigh Distribution. Ada parameter alfa, parameter delta, dan parameter lambda. Ada 3 parameter yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, dengan adanya riset artikel ini, terus ada kemampuan dalam melaksanakan coding R. Nah, ini untuk set ini histogram data set 2. Data set 2 histogramnya. Dan ini adalah yang akan kita tuju nantinya untuk mendapatkan model yang terbaik. Oke, kita coba lihat kemampuan R kita. Kita observe. Oke, coba kita lihat kemampuan R kita. Kita buka R kita. Nah, ini R adalah data X seperti pada data set kedua. Kita jalankan saja. Find, run, edit, run, and selection. Kita cek data kita. X. Nah, ini adalah data persis pada data set 2. Setelah data kita peroleh, seperti biasa kita akan bangun suatu program yang disebut dengan coding pemrograman fungsi log likelihood. Jadi fungsi log likelihood ini Anda lihat seperti yang kita sort yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang
yang seperti ditunjukkan pada persamaan 6 pada riset artikel yang kita buka tadi. Oke, seperti biasa kita jalankan, lalu kita gunakan optim untuk mendapatkan parameter yang diinginkan. Kita gunakan parameter 1 atau alfa 0,1, parameter 2 delta 1, parameter 3 nanti lambda 10. Lalu kita berikan komponen-komponen untuk melakukan uji coba dengan menggunakan density plot dan cumulative plot. Lalu inilah fungsi densitas dan ini adalah fungsi kumulatif. Ini F besar ya, kumulatif seperti pada persamaan 5. Oke, kita coba jalankan program kita. Kita coba jalankan. Oke, jalan. Kalau mau lihat parameternya, ketik saja, copy saja di sini atau Anda panggil saja alfa. Ini parameter 1, lalu parameter 2 delta. Lalu parameter 3 lambda. Nah, inilah parameter-parameter kita, mungkin agak berbeda sedikit dengan riset artikel. Oke. Lalu setelah kita dapatkan parameter-parameter, kita coba jalankan uji kita seperti biasa, density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas dari half logistik, apa nama modelnya lupa. Half logistics exponentiated inverse Rayleigh distribution. Ini adalah fungsi densitasnya. Lalu untuk kumulatif plot kita akan lawankan kumulatif hampiran dengan kumulatif model kita. Lalu kita coba lihat seperti apa hasilnya. Kita jalankan, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, yang berwarna biru, oke, kita lihat yang berwarna biru itu adalah merupakan fungsi densitas yang tidak putus-putus yang menangkap histogram. Itu adalah fungsi densitas peluang dari model half logistic exponentiated inverse Rayleigh distribution. Sedangkan yang sebelah kanan yang CDF adalah kumulatif plot. Kita lihat di sini bahwa kurang sempurna dari baik density plot menangkap histogram maupun kumulatif model menangkap kumulatif hampiran. Kita lihat belum sempurna, belum begitu baik. Kita akan coba tampilkan atau kita bandingkan dengan model-model selanjutnya mungkin yang bisa dapat menambah kebaikan model dari riset artikel yang kita bedah ini. Kita memiliki model karya Radio Institute untuk 3 parameter yang kita sebut dengan EX Power Radio Institute Distribution. Insya Allah kelak akan kita coba lakukan perbandingan model ini dengan menggunakan model karya Radio Institute, terutama EX Power Radio Institute Distribution. Oke, kita rasa kajian kita selalu menarik. Kita selalu menampilkan riset-riset artikel yang terbit tahun 2025. Kita coba mempertajam dengan kajian-kajian, memberikan koding-koding pemrograman komputer dengan satu harapan bahwa kajian yang disampaikan oleh Radio Institute ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa, terutama untuk memandirikan mereka melakukan riset, juga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan peneliti lainnya. Hanya satu tujuan saja, mari kita bersama-sama memandirikan riset Indonesia dengan banyak-banyak mengisi dunia maya dengan berbagai literasi-literasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Saya rasa cukup sekian perbincangan kita. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.